Pada pembahasan awal kita telah mempelajari sekilas tentang manipulasi string, yakni ada fungsi len, left, dan fungsi right. Kali ini kita akan lebih mendalami lagi tentang manipulasi string. Fungsi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama fungsi mid, kemudian yang kedua fungsi trim, ltrim dan rtrim, kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi instr, dan fungsi yang keempat yaitu fungsi ucase dan lcase, dan terakhir fungsi yang kelima yaitu fungsi chr dan asc. Oke, pertama kita akan membahas fungsi mid terlebih dahulu. Fungsi mid adalah fungsi yang mengambil bagian dari teks yang diberikan. Jika left dan right hanya bisa memulai pengambilan dari kiri atau kanan saja, maka untuk fungsi mid ini kita bisa mengambil dari tengah dengan orientasi ke kanan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya siapkan sebuah form, kemudian saya isi dengan text box seperti ini. Kemudian saya tambahkan satu buah tombol. Teksnya saya ganti dengan OK. Kita masuk ke kode even ketika tombol diklik. Kemudian kita buat sebuah inputan dengan menggunakan input box yang saya tampung pada variabel kata. Saya deklarasikan terlebih dahulu dim kata string. Kemudian kata ini akan menampung input box yang kita masukkan, sama dengan input box. Kemudian buka kurung, kita isi promptnya, masukkan kata Anda. Ini tutup. Kemudian saya akan mengambil bagian yang kita masukkan pada input box, mulai dari karakter ketiga sampai dengan karakter kelima. Artinya saya akan mengambil mulai dari karakter ketiga sebanyak 3 buah ke kanan. Kemudian kata tersebut saya letakkan pada text box. Oke, caranya kita akses dulu text box kita. Text box 1.text sama dengan mid. Ini adalah string atau kata yang akan kita ambil bagiannya. Kita masukkan variabel kata. Kemudian statnya atau mulai pengambilannya yaitu 3. Kemudian lengnya yaitu panjang pengambilan. Saya akan mengambil sebanyak 3 buah seperti ini. Kemudian mari kita coba jalankan. Kita klik tombol OK di sini, maka akan memunculkan sebuah input box di sini. Saya masukkan edukasi.co.id. Seperti ini. Ketika saya OK, maka di sini akan mengambil kata UK saja. Kenapa UK? Karena UK adalah karakter ketiga dari edukasi.co.id. Perhatikan di sini, saya pisahkan edukasi.co.id. Di sini kita hitung 1, 2, 3. Jadi dia mengambil dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter. Jadi UK yang diambil. Selanjutnya kita akan membahas fungsi trim. Fungsi trim itu sendiri adalah suatu function yang digunakan untuk menghilangkan spasi yang ada di paling kiri atau spasi yang ada di paling kanan dari suatu kata atau frase. Baiklah, sebagai contoh di sini akan saya siapkan 2 buah text box. Saya tambahkan di sini satu lagi dan 1 buah button. Text box ini akan menampung jumlah karakter dari kata yang akan kita masukkan sebelum spasinya kita hilangkan dengan menggunakan function trim. Untuk text field yang kedua, ini akan menampung jumlah karakter setelah kita melakukan proses penghilangan spasi dengan menggunakan trim. Oke, kita masuk ke kode. Di sini sudah saya deklarasikan sebuah kata yang bertipekan dengan string. Kemudian saya masukkan sebuah input box yang akan saya tampung pada variabel kata ini. Isi kata sama dengan input box. Promptnya kita isi sama dengan yang tadi. Masukkan kata Anda, kita tutup. Kemudian untuk teks yang ke-1 kita isi dengan jumlah karakter atau len dari variabel kata. Kemudian untuk text box yang kedua kita isi dengan jumlah karakter dari variabel kata yang telah kita hilangkan spasinya dengan menggunakan trim. Kita masukkan trim di sini. Yang kita hilangkan spasinya adalah variabel kata. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Misalkan kita OK di sini. Kita masukkan kata yang ada spasinya. Di sini saya tambahkan spasi terlebih dahulu.
Kemudian saya inputkan kata edukasi. Kemudian di belakangnya saya tambahkan spasi 1 buah. Seperti ini dan saya oke. Kita perhatikan di sini. Text box yang pertama akan bernilai 9 karena kata yang kita masukkan tadi yakni edukasi. Pada awalnya kita tambahkan spasi dan pada akhirnya kita tambahkan spasi juga. Sehingga kata edukasi akan ditambahkan 2 buah karakter. Kemudian untuk field yang kedua ini akan dihilangkan spasi yang paling kanannya dan spasi yang paling kirinya. Itu adalah contoh penggunaan trim. Kemudian function yang selanjutnya yaitu ltrim. Ltrim ini sendiri hampir sama dengan fungsi dari trim, namun untuk ltrim hanya dapat menghilangkan spasi yang ada pada kiri dari suatu kata atau frase. Misalkan di sini kita ganti trimnya menjadi ltrim seperti ini dan kita jalankan. Kita oke terlebih dahulu. Kita masukkan katanya. Kita tambahkan spasi di kirinya seperti ini sebanyak beberapa buah. Kemudian saya masukkan kata aku. Kemudian saya oke. Di sini nilainya 8 dan setelah dihilangkan spasinya hanya bernilai 3. A, K, dan U. Untuk rtrim cara kerjanya sama, cuma di sini yang kita hilangkan adalah spasi yang ada di kanan frase atau suatu kata tersebut. Kita coba. Kita ganti rtrim pada fungsinya. Kita coba jalankan. Kita oke. Walaupun di awal kita tambahkan spasi dan katanya saya masukkan aku, kemudian saya tambahkan spasi lagi di sebelah kanan dan saya oke, maka spasi yang ada pada kiri tetap dihitung. Karena rtrim hanya menghilangkan spasi yang ada pada kanan kata atau frase tersebut. Sedangkan total karakternya sebelum dihilangkan yaitu sebanyak 13. Selanjutnya yaitu fungsi instr. Fungsi ini digunakan untuk mencari sebuah kata ataupun karakter yang ada dalam sebuah teks. Dan fungsi ini akan mengembalikan posisi karakter pertama dari hasil pencarian tersebut. Misalkan saya akan menuliskan sebuah teks atau beberapa kalimat pada teks yang pertama, dan kemudian saya akan menampilkan posisi dari karakter yang akan saya cari pada teks yang kedua. Seperti ini. Kita masuk ke kode ketika button diklik seperti ini. Kemudian saya deklarasikan sebuah variabel dim kata sama seperti tadi as string. Kemudian kata ini akan saya buat untuk menampung sebuah input box. Promnya saya isi, masukkan kata yang Anda cari. Ini. Selanjutnya teks 2 kita isi dengan hasil pencarian dari kata yang telah kita inputkan pada input box. Caranya teks 2 teks sama dengan instr. Kemudian string 1 kita isi dengan objek dari pencarian kita isi dengan teks 1 teks. Kemudian untuk string yang kedua kita isi dengan variabel kata hasil inputan dari input box yang kita masukkan. Ini untuk compare-nya kita bisa memilih salah satu antara binary dengan teks. Kita pilih teks saja karena kita menggunakan teks di sini. Ini kita tutup. Kita coba jalankan. Untuk teks yang pertama kita isi terlebih dahulu, misalnya Visual Basic 2010. Kemudian kita oke dan kita masukkan kata yang akan kita cari, misalkan basic. Dan kita oke. Maka untuk field yang kedua akan menampilkan angka 8, yakni posisi karakter dari awal kata basic. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Benar sekali, yakni kata basic dimulai dari karakter ke-8. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi uCase dan fungsi lCase. Fungsi uCase yaitu digunakan untuk merubah karakter atau teks menjadi huruf besar semua. Sedangkan untuk lCase sebaliknya merubah karakter menjadi huruf kecil semua. Oke, misalkan kita aplikasikan pada teks 1 dan teks 2. Untuk fungsi yang pertama fungsi uCase, kita masuk ke event ketika button diklik. Teks 2 kita isi dengan uCase dari teks 1 teks. Seperti ini. Kita coba jalankan. Misalkan teks 1 saya isi dengan edukasi, maka ketika saya oke, teks yang kedua berisi dengan edukasi namun dengan huruf besar semua. Untuk yang lCase sama metode kerjanya, namun untuk lCase dirubah ke huruf kecil semua. Misalkan kita ganti uCase menjadi lCase.
seperti ini. Kemudian kita jalankan. Dan di teks 1 misalkan kita isi Visual Basic dengan huruf besar semua seperti ini, maka ketika kita oke, teks yang kedua akan berisi dengan Visual Basic namun dengan huruf kecil semua. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi CHR dan fungsi ASC. Kita tahu bahwa setiap karakter yang ada pada komputer mempunyai kode ASCII sendiri-sendiri. Nah, untuk fungsi CHR ini digunakan untuk merubah kode ASCII tersebut menjadi bentuk karakternya. Sedangkan untuk fungsi ASC digunakan untuk hal yang sebaliknya, yakni digunakan untuk mencari kode ASCII dari suatu karakter. Oke, kita bahas yang CHR terlebih dahulu. Kita masuk ke event ketika oke diklik. Di sini nanti kita akan merubah kode ASCII yang ada pada teks 1, kemudian hasilnya atau karakternya kita tampung pada teks yang kedua. Jadi caranya langsung saja, teks yang kedua kita isi dengan CHR dari teks yang 1. Kemudian kita jalankan. Seperti ini, misalkan field 1 kita isi dengan 65. 65 adalah kode ASCII dari karakter A besar. Misalkan kita oke, maka hasilnya tepat sekali. Field yang kedua akan berisi dengan karakter A. Kemudian untuk function ASCII digunakan untuk hal sebaliknya, yakni merubah karakter menjadi kode ASCII. Misalkan di sini kita rubah dari CHR ke ASC seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi. Dan di field pertama kita isi dengan A misalkan, dan kita oke, maka field yang kedua akan berisi 65, yakni kode ASCII dari karakter